Ini beda sekali dari melupakan. Pengampunan adalah tindakan kasih, di mana kita yang menerima kasih dari Tuhan kita, menerima pengampunannya berlebih, menerima kasihnya yang berlebih. Artinya manusia kita nggak mampu mengampuni, tapi kasih Tuhan yang melebihi itu memampukan kita, sehingga melibatkan roh kita dan menguasai diri kita sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Sementara melupakan itu hanya sesaat. Makanya begini, ada banyak orang berusaha untuk melupakan dengan cara apa? Dia pergi have fun, begitu ya, pergi jalan-jalan, tapi sakit hati itu nggak bisa hilang. Waktu dia pulang ke rumah lagi, dia waktu di malam nggak bisa tidur, dia ingat kembali. Nah ini kenapa? Karena pengampunan itu nggak bisa hanya libatkan pikiran saudara atau bahkan hati kita, ya. Tetapi pengampunan itu harus lebih banyak bicara tentang hidup roh, saudara. Makanya saya katakan lagi bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan, dia akan mudah mengampuni orang lain. Jadi gini, prinsipnya disakiti, dia nggak merasa tersakiti, saudara, ya. Bukan berarti dia nggak normal, enggak. Tapi dia tahu bahwa dia yang punya kasih Tuhan lebih banyak, gitu ya. Dia harus lebih banyak untuk lebih dewasa dan melupakan, dan langsung dia memberikan kasih Tuhan kepada orang itu, sehingga bukan cuma sekedar melupakan, tapi dia memberikan kasih Tuhan juga kepada orang itu. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Nah ini, jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, tahukah saudara, waktu seseorang yang tinggal dengan rasa panas hati, benci, amarah, kepahitan istilahnya, ya, ini rohnya ini akan membuat dia untuk apa? Menimbulkan banyak kerusuhan yang lain terjadi lagi. Dan orang-orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan akan lebih banyak menceritakan kejelekan orang. Itu pasti. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan sangat jelas, jagalah, berusahalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya, mari engkau yang mau dan menerima kasih karunia Allah adalah engkau yang menerima pengampunan Tuhan. Kalau engkau sudah menerima pengampunan Tuhan, maka jangan membiarkan ada timbul akar yang pahit. Nah itu saudara ya. Makanya kalau kita menerima pengampunan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan otomatis kita akan jauh dari kepahitan, apalagi namanya kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Enggak. Nah, saudara lihat ciri-ciri ini. Ya, orang yang punya kepahitan paling banyak mencemarkan banyak orang tanpa dia sadar, saudara. Ya, orang yang nggak bisa mengampuni paling banyak mencemarkan banyak orang tanpa dia sadar. Kenapa? Karena memang hatinya ini pahit, saudara. Ya. Jadi Ibrani pasal yang ke-12-15 ini sangat jelas menjelaskan ini sama kita untuk kita belajar bahwa mari kita belajar untuk melihat kepada rencana Tuhan dan tidak kepada rancangan manusia, ya. Nah, kita belajar terus melihat tentang pengampunan, saudara, karena ini pelajaran paling penting dalam pelajaran home care kali ini, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, kita mau berdoa. Berdoa ini bicara tentang pelayanan. Berdoa ini bicara tentang apa? Kehidupan rohani kita. Ya, mau melayani, mau berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini sangat jelas sekali di sini bicara tentang mengampuni. Tuhan itu no compromise, tidak kompromi dengan urusan daging kita, ya. Tapi Tuhan mendukung kerinduan kita, spirit kita, yang mungkin orang yang menyakiti kita, dia nggak tahu kalau kita berdoa, Tuhan kasihani dia, ampuni dia. Nah gitu ya, dia mungkin nggak tahu, tapi Tuhan melihat respon kita, ya. Makanya Tuhan berkata-kata berdoa ini bicara tentang apa? Pelayanan. Kalau saudara mau berdiri untuk melayani Tuhan, ya, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dari hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sangat jelas, karena melayani adalah melayani Tuhan, melayani adalah melayani Sang Raja segala raja, Tuhan Juru Selamat kita. Waktu kita melayani Dia, kita nggak bisa, ya, berdiri dengan hati yang sedang pahit.
gitu ya. Hati yang tidak bagus, Tuhan sangat peduli dengan sikap karakter kita, ya. Makanya ini saya katakan, karunia adalah punya Tuhan. Dia mau kasih buat siapa saja yang dia ingin berikan. Tetapi karakter ini urusan kita, ya. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kedewasaan untuk mengurus apa yang harus dipahat di dalam bagian-bagian hidup kita yang mungkin gak benar. Tuhan mau kita urus, ya. Jangan sampai kita terlalu saking kita istilahnya mau hanya mikir, oh yang penting saya melayani. Tapi Tuhan lihat kita punya sikap hati ini masih belum dewasa, gitu. Kita masih banyak sakit hati. Kita bahkan ada banyak anak Tuhan yang lari dari sakit hati ini ke pelayanan. Kok bisa? Yes. Orang paling suka jadi pendoa syafaat, padahal sebenarnya dia lagi apa? Lagi sakit hati. Orang lebih suka untuk apa? Cari ibadah-ibadah dan melayani di sana. Sebenarnya kenapa? Karena dia susah untuk mengampuni orang lain. Dan ini yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tidak melihat sikap dari luar kita, apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan melihat dari sikap hati kita yang mau menerima kasih karunia Tuhan. Ya, saya melayani banyak orang-orang yang berdoa, artinya mereka adalah pendoa syafaat sebenarnya. Tetapi rupanya mereka paling banyak yang punya kepahitan. Nah ini, oh my God, pelayanan bukan pelarian, saudara, ya. Pelayanan adalah panggilan. Dan saya yakin Tuhan gak pernah salah memilih orang. Tuhan memilih dia karena Tuhan tahu dia sudah lahir di dalam firman Allah, hidup baru dalam Tuhan, menerima pengampunan Tuhan. Makanya dia layak melayani Tuhan. Makanya Tuhan gak kompromi. Kalau kita ingin melayani, kita harus lepaskan semua kepahitan, kesakitan, kebencian. Karena itu gak ada di dalam prinsip-prinsip ilahi. Lukas 6 ayat 37 dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Selalu kita dapatkan kalimat yang seperti itu. Kalau kamu mengampuni, aku mengampuni. Kalau kamu nggak mengampuni, aku nggak mengampuni. Kok selalu sama, ya? Kenapa Tuhan ingin katakan begitu? Karena memang sekali lagi soal tentang pengampunan itu kembali lagi. Ini connect sama jiwa, sama soul, ya, jiwa kita, sama spirit kita. Ada banyak orang yang gak bisa mengampuni, ya. Tadi di dalam Ibrani itu, timbul banyak kepahitan, timbul banyak pencemaran, timbul banyak kerusuhan untuk banyak hal, saudara, ya. Jadi kita mesti melihat, ya. Saya kembali ke Ibrani 12 tadi, ya. Kerusuhan dan pencemaran, mencemarkan banyak orang. Jadi, come on, Anda bisa terlihat kalau Anda masih sakit hati, bisa terlihat cara bicaranya belak-belakan. Artinya bukan belak-belakan, ya atas iya, tidak atas tidak, bukan. Tapi panas hati, terlihat cara bicara panas hati, kemudian mencemarkan banyak orang. Karena engkau tidak lagi rasa nyaman dengan hatimu, sehingga engkau ingin curhat-curhatan hati terus kemana-mana, dan sampai menjelekkan orang. Ini jangan salah, ini spirit. Ini roh pemecah namanya. Dan Tuhan gak mau ini terjadi. Makanya kenapa Tuhan bilang, Tuhan berdoa supaya seperti Bapa dan aku bersatu, demikian juga engkau bersatu. Ya kan? Tuhan mau menyatukan. Ya. Tapi kalau di dalam hidup kita ini masih ada kepahitan, kebencian, nah makanya kita akan mengalami stres. Nah ini, orang yang susah mengampuni, ya saudara ya, akan lihat akibat-akibat dari tidak mengampuni. Mengalami stres. Mazmur 32 ayat 3 berkata, orang yang susah mengampuni, tulangnya menjadi lesu. Kenapa? Karena dia mengeluh terus. Makan mengeluh, tidur mengeluh, berjalan mengeluh, di tempat yang ramai pun mengeluh, apapun mengeluh. Ya, ini semua ini membuat apa? Tulangnya menjadi lesu, saudara. Ini kenapa? Karena dari dalam yang belum beres. Ya kan? Nah, coba bayangkan, mungkin saudara mau pergi ke ban mobil saudara, kempes ya, kemudian mau cari bengkel terlalu jauh, mau panggil orang gak bisa, saudara padahal punya meeting yang tepat harus on time. Daripada kita bersungut, lebih baik kita pilih, Tuhan, mari tolong saya, aku bersyukur, kirimkan mekanik yang baik menolong saya. Jadi ada cara untuk kita bersyukur dibanding kita mengeluh. Orang yang mengeluh setiap hari tulangnya menjadi lesu. Mazmur 30 ayat 3 katakan demikian. Tapi lihat mengapa mengeluh, karena hatinya nggak penuh dengan kasih Kristus. Masih banyak kepahitan, saudara. Dan orang yang terluka di masa lalu dan nggak selesaikan akan terluka lagi. Maka orang terluka ketemu sama orang terluka, maka dia akan melukai banyak orang. Dan itu yang terjadi. Kita bisa lihat dalam sebuah pelayanan, ya.
Orang-orang yang nggak beres di masa lalu, nggak selesaikan masalahnya, ya, nggak selesaikan, nggak mengampuni orang lain, bertemu dengan orang-orang yang sama juga terluka di masa lalu, maka mereka akan mengalami kelukaan-kelukaan yang lebih parah lagi, karena hati mereka yang belum beres. Saya serius. Makanya Tuhan nggak main-main dengan hal ini, saudara. Ya, kalau engkau mengampuni, Tuhan serius. Tuhan berkata, kalau engkau ingin berdoa dan engkau teringat ada kesalahan dari orang lain, tinggalkan doamu. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan engkau doakan. Tuhan mengerti apa yang akan engkau doakan. Tapi Tuhan mau engkau bersikap yang benar-benar adalah hatimu. Melepaskan semua, karena itulah bagian dari engkau menerima pengampunan dari Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 berkata apa? Tulang menjadi kering, semangat patah. Kenapa? Karena mengeluh. Kenapa? Karena hatinya pahit. Ya, makanya mereka ini orang-orang kepahitan ini terlihat sekali pelarian. Pelariannya apa? Pingin supaya diterima orang, pingin supaya dilihat orang. Nanti kita akan baca. Ini ciri-ciri mekanisme diri orang yang memang terluka. Makanya pelajaran home care ini membantu kita menemukan sesuatu supaya kita beres di sini. Pahat apa yang perlu dipahat, minta Roh Kudus ambil apa yang perlu diambil, ya. Amsal 14 ayat 30 dikatakan apa? Tulang menjadi busuk. Kenapa? Karena iri hati. Orang yang susah mengampuni pasti ada dalam roh iri hati. Ya. Makanya karena iri hati dia suka ngomong-ngomong yang nggak baik. Dan ini nggak bagus spiritnya. Nggak bagus spiritnya. Oh my God, ini perlu diberesin, ya, perlu beresin. Makanya di Amsal 14 ayat 30 dikatakan tulang menjadi busuk karena ada iri hati. Lalu Amsal 15 ayat 17 berkata apa? Kita memilih kasih atau kita memilih kebencian. Kalau kasih kita baik, damai, tapi kalau benci kita menjadi rusak jiwanya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 berkata apa? Kasih tidak membenci. Kalau kasih, ingat itu. Makanya kalau kita pilih kasih tadi di dalam Amsal 15, maka kasih tidak membenci, ya kan? Lalu Matius 6 ayat 12, kemudian 14 dan 15, ini Tuhan juga menaruh bagian ini di dalam doa Bapa kami. Ada poin di dalam Matius 6 ayat 12 itu, dan ampunilah kami karena kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sedang doakan yang Tuhan ajarkan loh saudara. Tetapi kenyataannya kita belum melakukannya. Ya, lalu makanya ayat yang 14-15 Tuhan jelaskan lagi. Setelah doa Bapa kami selesai, Tuhan ingatkan lagi tentang ayat 12. Apa yang Tuhan bilang? Sebab engkau mengampuni, engkau akan diampuni. Dan jika engkau tidak mengampuni, engkau pun tidak akan diampuni. Kita baca sebentar, ya. Mari satu wanitanya Allah silakan baca. Matius 6 ayat yang ke-12, kemudian ayat 14 sampai dengan ayat 15. Silakan yang sudah mendapat, silakan baca ayat ini. Kita harus belajar serius tentang hati kita, ya. Mengampuni dan mengasihi, ya. Amin. Mari silakan yang sudah mendapat, silakan baca. Matius 6 ayat 12, kemudian 14 dan 15. Haleluya. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Yes, amin. Terima kasih Bu Mika dari Jakarta. Luar biasa. Ini prinsip dasar fondasi orang hidup merdeka, hidup bahagia. Jadi bahagia itu makanya Tuhan khotbah dalam Matius 5, ya, khotbah bahagia. Dan kalau kita cermati di khotbah pasal 5 itu, berbahagialah kamu kalau kamu bla bla bla, berbahagialah kamu kalau kamu bla bla, dan semua itu berbahagialah kamu kalau inside your heart, hatimu udah menerima kasih karunia Tuhan. Engkau bebas, haleluya. Makanya orang yang bebas itu, dia nggak merasa ada hutang-hutang. Dalam arti hutang apa? Orang sakiti dia atau orang benci, dia nggak merasa. Dia nggak merasa. Karena apa? Dia sudah mengalami lutro. Apa itu lutro? Dibayar lunas oleh darah Yesus. Wow. Oh my God. Ini keren saudara. Makanya kalau banyak orang percaya masih mencari kebahagiaan, kalau ada uang banyak, bahagia kalau jalan-jalan, bahagia kalau have fun dan bla bla. Saya rasa ini perlu mengalami
satu pendebrakan spirit yang hebat. Karena bahagia itu bukan sekedar itu, karena kalau engkau seperti itu, saat itu nggak ada, engkau bisa stres, ya. Nah, bahagia itu harus dijamin. Kalau hatimu ini beres, hatimu ini penuh dengan kasih karunia Allah, kamu berbahagia. Jadi hitungannya bukan bahagia karena punya uang banyak. Bahagianya bukan karena jalan-jalan dulu, lalu senang. Ya, ada istilah orang zaman now ya, healing dulu deh, healing. But I know healing itu adalah your spirit di dalam Tuhan setiap hari, ya. Nah, makanya orang yang mengampuni itu enak banget dekat mereka, senang dekat mereka, ketemu senyum, ketemu selalu positive thinking, ketemu selalu bicara yang baik, saudara ya. Dan ini bahayanya orang-orang kepahitan suka mengadu domba. Orang-orang yang kepahitan paling suka mengadu domba, dan itu memang ada dalam Ibrani tadi yang kita baca, ya. Mereka suka membicarakan sesuatu yang memang adalah ruang hati mereka. Tapi lihat akibat daripada kepahitan, itu merugikan kita. Makanya banyak orang sakit bukan karena penyakit yang memang datang dari apa, sakit apa, dan no. Itu datang karena apa? Terlalu stres dalam jiwa sendiri. Saudara butuh pengampunan Tuhan, ya. Kita akan berdoa sebentar nanti setelah sesi ini, kita berdoa minta Tuhan kasih pengampunan supaya saudara aman dan baik jiwa saudara, ya. Bahkan ada istri-istri yang merasa tersakiti oleh perbuatan suaminya, tapi karena Alkitab bilang jangan bercerai, mereka bertahan jangan bercerai, tapi sebenarnya berdosa luar biasa karena hatinya pahit, disimpan, saudara. Ngeri banget, dan ini perlu diselesaikan. Di dalam pernikahan gak boleh ada kamuflase, dalam pernikahan gak boleh ada kebohongan, dalam pernikahan gak boleh ada yang namanya ya udahlah, saudara bilang saudara taat, katanya gak boleh cerai, tapi saudara gak taat karena saudara tidak mengampuni. Jadi kadang-kadang kita lebih memakai satu ayat yang udahlah, jangan cerai lah, udah punya anak lagi, ya udahlah. Tapi ya ini udahlah bertahan di dalam dosa sebenarnya, karena saudara nggak mengampuni suami saudara. Ini bahaya. Banyak rumah tangga yang tersakiti, nggak beres, makanya berkat Tuhan terhalang. Berkat Tuhan terhalang kenapa? Karena dosa yang terjadi, dosa yang Anda buat sendiri, ya. Makanya perlu dibereskan, ya. Jadi kalau belum mengampuni, betul satu hal, Tuhan tidak izinkan saudara melayani Tuhan kalau hati saudara pahit. Tuhan juga nggak bilang saudara bertahan, ya, bertahan di dalam kepahitan, enggak. Tapi bertahanlah di dalam ujian hidup, karena di balik ujian ada kemenangan. Yes, Tuhan bilang itu, ya, Tuhan bilang itu. Tapi Tuhan nggak bilang kita bertahan dalam kepahitan. Lalu kita pakai ayat yang tadi, Tuhan bilang jangan bercerai, udah jangan bercerai. Tapi Anda pakai pahit hati, nggak bisa, ya. Ayo, saudara dengarkan pesan-pesan roh ini, mulai katakan aku mengampuni suamiku, aku mengampuni istriku, aku mengampuni, aku bebas, aku merdeka, supaya aku mengalami Tuhan. Ada banyak janji Allah yang tercurah atas rumah tangga kita. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang terhalang berkat itu oleh karena kita sendiri. Kesalahan kita, dosa kita yang menghalangi semua yang baik itu ada pada kita. Itu janji Allah. Nah, mari kita lihat, kadang-kadang kita melihat ada macam-macam reaksi orang yang tidak bisa mengampuni karena mengalami sakit pahit, ya, seakan-akan mengalah. Ini seakan-akan juga kamuflase, karena itu kebohongan. Kita harus ya di atas ya, tidak atas tidak, beres hati kita, ya. Kadang-kadang kita ingin mengalah dengan kata karena tadi ya udahlah. Kata udahlah itu adalah pasrah, saudara. Bukan menyerah, tapi pasrah. Sikap mengalah itu, sikap ini kelihatannya baik karena yang bersangkutan tidak memberikan perlawanan yang bersifat negatif, ya. Lalu kalau ketemu orang, saya dengar kamu dibicarakan, ya udahlah nggak apa-apa lah, ya udah Tuhan lebih tahu. Sebenarnya kita menemukan banyak orang seperti itu, tapi hatinya dongkol sebenarnya. Ini kebohongan, saudara. Makanya harusnya atas ya, tidak atas tidak. Ya kan? Ini sikap yang pertama. Kita suka lihat kalau ada orang kita ketemu banyak sekali kepahitan, kesakitan, seakan-akan mengalah, ya. Lalu dia tetap sesungguhnya ini dia bersifat yang kayaknya perlawanan yang negatif, dia nggak tunjukin bahwa dia melawan gitu ya, yang dapat berakibat jelek terhadap dirinya sendiri, seakan-akan oke lah gitu, mengalah aja. Tetapi sesungguhnya sikap menyerah terhadap penolakan dapat menimbulkan rasa sepi
orang-orang seperti ini ya ngalamin kesepian setiap malam. Makanya setiap malam orang udah tidur ngorok-ngorok, malahan mereka belum bisa tidur, saudara. Kenapa? Karena hatinya masih sangat tertekan. Ya, kesepian. Nah ini perhatikan, kesepian menimbulkan rasa sedih yang berlebihan. Lalu rasa sedih menimbulkan pengasihan diri sendiri. Lalu pengasihan diri sendiri menimbulkan depresi. Lalu kemudian ya, depresi bisa menimbulkan keputusasaan yang dapat berakhir pada keinginan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, ini harus diperhatikan, dan ini adalah strategi si jahat, iblis, bapak segala pembohong. Ya, makanya ibu-ibu terutama ya, para perempuan-perempuan yang ditanya Allah, saudara, perasaan ini harus adalah rasanya Roh Kudus. Merasakan Roh Kudus artinya peka dengan Roh Kudus. Bukan rasa yang dipakai adalah rasa kedagingan. Kalau pakai rasa kedagingan, maka kita akan semakin seperti ini. Ada rasa kesepian, lalu rasa sedih yang berlebihan, lalu rasa pengasihan diri sendiri, lalu akhirnya depresi. Come on, jangan biarkan iblis mengkelabui saudara dengan cara-cara yang tidak berkenan. Karena Tuhan sudah menjamin kemenangan kekal dalam diri kita. Dan kita ini berharga, kita ini milik Tuhan. Amin. Nah, kita lihat sikap yang kedua, mengabaikan, cuek. Ya, supaya nggak tersakiti, ya udah cuek aja. Sikap ini mencoba menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya dengan cara menahan perasaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi nggak peduli terhadap lingkungan. Ia mungkin dapat bersikap senang, gembira, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Hatinya sedang menangis. Ya, orang seperti ini biasanya suka berdiam diri atau akan banyak bicara. Nah, kalau di kantor kita lihat orang kok berdiam diri banget, ini nggak seperti biasa, ada masalah. Kalau dia terlalu banyak sekali cerita, bicara heboh, wah ini juga ada masalah. Jadi sesuatu yang berlebihan itu berarti ada masalah, saudara. Kita bisa lihat, oh mari datang sama dia dan bilang, aku mau doakan kamu, amin ya. Nah yang ketiga, kita dapati sikap ketiga ini sama dari orang-orang yang memang menyimpan kepahitan, nggak bisa mengampuni. Adalah langsung juga ada sikap yang langsung frontal, dia ingin melawan. Ya, sikap yang dimaksud ini di sini adalah sikap melawan secara negatif terhadap penolakan, yang akhirnya menimbulkan kekesalan, sangat kesal sekali dengan segala keadaan. Nah, orang kalau kesal menimbulkan kebencian yang lebih dalam, dan kebencian menimbulkan berontak yang lebih jauh lagi, dan berontak menjurus kepada penolakan akan campur tangan Tuhan, dan menjadi yang paling parah, akar. Berarti pahitnya ini udah mulai berakar. Itu sama seperti kita menyiram tanaman itu untuk bertumbuh lebih banyak, lebih dalam lagi. Makanya akar-akarnya lebih kuat lagi, lebih lagi. Nah, jangan sampai kita menunjukkan sikap melawan, ya. Ini bahaya kalau saudara membiarkan ya tidak sakit hati dan gak mau mengampuni. Ini nilai-nilainya akan merusak jiwa kita, ya. Ketika seorang mengalami kepahitan, ya, akarnya kalau dibiarkan terus akan mengalami luka batin. Perasaan dan pikirannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan. Nah, orang-orang seperti ini, kadang-kadang kita juga jalan dengan mereka, kita takut sendiri. Karena kalau ada piring jatuh, kagetnya berlebihan. Dan kita seperti ketimpa air panas juga. Kenapa? Karena dia selalu main perasaan. Dia di dalam sana, indet di dalam. Rasanya itu sudah sampai di dalam. Pahitnya udah di dalam banget. Jadi kalau dengar kejutan yang tiba-tiba langsung kayak teriak, histeris, tiba-tiba orang yang santai-santai kaget, dekat dia tuh kaget gitu. Karena dia langsung spontan. Nah ini ciri-ciri dari orang-orang yang seperti ini. Mereka sangat rapuh, jiwanya sangat rapuh, saudara. Ya, ia sulit bertahan dalam mengatasi berbagai cobaan. Ini ciri-cirinya. Perasaannya sangat sensitif, itu maksudnya. Dan itu membuat penyakit dengan dekat dengan dia. Sensitif. Ya, makanya come on, kita mesti belajar. Yesus sudah berikan kita kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Apa yang di muka bumi ini, mari kita nikmati semua. Tidak perlu kita merasa rugi, karena Tuhan gak pernah kasih kita kerugian. Amin. Oleh karena itu, hati kita lah yang kita perlu beresin. Ya, jangan membiarkan ada pikiran-pikiran yang negatif.
Tundukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus. Oleh karena itu, apabila luka hati kita dibiarkan, maka akarnya akan semakin menjalar, menambah luka yang dalam. Maka ini adalah celah bagi iblis untuk menguasai orang tersebut. Makanya kalau sampai di sini, sampai titik ini, saudara, ayo coba kita cek. Kalau saudara pernah ngalamin ini, waktu Anda ingin doa, doanya rasanya sampai di langit-langit rumah aja kan, dan jatuh lagi. Kayaknya doanya nggak punya kuasa, kayaknya doanya nggak tembus. Karena apa? Jiwa kita, roh kita udah tertekan di dalam. Nah, dan ingat, Yohanes 10, ayat 10. Mari ada yang dapat ayat ini silakan baca. Kita coba cek ayat ini. Yohanes 10, ayat 10. Silakan. Kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Thank you, Ibu. Lihat. Luar biasa. Tuhan bilang, aku datang supaya engkau hidup bahagia, dan berlimpah dalam apa yang Tuhan punya. Kasihnya, yang Tuhan punya adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Itu Tuhan punya produk-produk yang luar biasa. Produk surgawi itu kita limpah di dalamnya. This is secret, ini rahasia yang banyak anak Tuhan gak tahu. Anak Tuhan cuma mau lihat yang terlihat yang seperti itu. Makanya apa yang engkau kejar secara mata jasmani, kamu akan mengalami juga satu luka batin dalam daging kamu. Tetapi kalau engkau mencari hal-hal yang lahiri, yang bukan lahiri ya, tapi batin ya, batinmu, jiwamu dipulihkan, kamu akan bahagia. Aku datang memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Nah, limpah ini yang kita nggak dapat. Limpahnya apa? Saudara nggak perlu bayar. Orang yang mengalami kelimpahan Tuhan itu dia bahagia, ada damai sejahtera, limpah dalam damai sejahtera, limpah dalam sukacita, limpah di dalam hati yang suka say thank you, thank you, thank you, I love you. Paling mudah ngomong itu karena dia tinggal di dalam produk kerajaan surga. Itu luar biasa, so easy, sangat mudah untuk dia melakukan itu, saudara ya. Tapi ingat, iblis datang untuk apa? Mencuri yang baik. Kalau kepahitan itu engkau biarkan, maka yang baik itu dia curi. Ya, jam doamu nanti dia curi, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baikmu dia curi karena sudah ada pahit, ya. Dia datang untuk mencuri yang kedua, datang untuk apa? Membunuh rohmu. Tadinya rohnya udah tahu nih, jam 12 aku mau doa. Oh, aku mau bangun pagi baca firman, menyembah. Dia karena tahu Anda punya hidup dengan Tuhan seperti itu, dia taruh benih pahit itu. Makanya waktu orang yang tinggal dalam benih kepahitan, dia susah berdoa. Rohmu sedang dibunuh, saudara, tanpa saudara sadar. Saudara ke gereja, ya. Bahkan saudara melayani, iya. Tapi kosong. Karena itu semuanya di lips doang. Tidak dalam hati saudara. Lalu yang terjadi yang ketiga, setelah dia mencuri, membunuh, dia akan binasakan saudara. Jangan sampai itu terjadi. Kalau saudara dengar pesan roh ini, maka mari bangkitkan rohmu, carilah Tuhan, dan bila engkau tinggal dalam kemenangan yang luar biasa. Ya, roh kepahitan terbelenggu oleh roh-roh jahat, dan lama-kelamaan ia menjadi lemah dan hancur. Ya, makanya ruang alam bawah sadar kita, pernah nggak saudara tidur, tiba-tiba kayak tertindih sesuatu dan panggil, kayak panggil nama Tuhan tuh berat sekali. Oh Tuhan, nggak bisa disebutin gitu ya. Dan tiba-tiba mimpi yang jelek-jelek ya. Memang mimpi adalah bunga tidur, tapi kebanyakan orang tidur terbangun kaget oleh karena banyak yang pahit di dalam alam bawah sadar. Ya, makanya orang yang menerima pengampunan Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, alam bawah sadarnya beres, nggak ada ruang yang hampa, nggak ada ruang yang gelap di sana, nggak ada. Yang ada adalah ruang hatinya penuh dengan sukacita, dengan dunia roh, kehidupan rohani. Rohaninya semakin luar biasa. Dan dunia nyata, dia menyatakan yang nyata. Kasih Tuhan itu nyata, dia berikan bagi semua orang. So, ini yang jadi bagian kita untuk kita mesti belajar. Hidup dalam kemenangan, lepas dari semua kepahitan.
ya. Nah, beberapa hal yang kita perlu lihat, beberapa akibat yang muncul karena kepahitan atau luka hati, ya. Yang pertama, ada yang kecenderungan keinginan untuk membalas dendam. Kayaknya gini, kalau kita lihat orang yang pernah menyakiti kita, kalau kita dengar kabar sedikit aja, dia jatuh, dia celaka, dia rugi, kita kayaknya senang banget. Kita senang banget gitu. Padahal Tuhan bilang, jangan berdoa mengingini kejahatan. Gak boleh. Bahkan dalam Mazmur berkata begini, jika sekiranya ada sedikit aja hatimu jahat, Tuhan gak mau dengar doamu, saudara. Ya, makanya tapi orang-orang yang kepahitan ini kecenderungan ada dendam, kebencian terhadap Yusuf. Contohnya, lihat ini, ya. Saudara-saudaranya ingin membuat yang jahat kepada Yusuf, ingin membunuh dia. Yusuf nggak lakukan sesuatu yang merugikan mereka, hanya mimpi, ya. Mimpi bunga tidur tadi. Dan mimpi itu, tapi rupanya menjadi pesan roh memang. Tuhan bicara dalam mimpinya Yusuf. Tetapi Yusuf belum paham kalau itu Tuhan kehendaki atau Tuhan mau. Tapi sebagai anak kecil, artinya adik dari semua saudara-saudara yang lain, adik yang bungsu, dia ingin cerita aja, aku mimpi loh. Kayaknya berkas kamu bangkit dan sujud kepada berkasnya aku. Ya, seperti itu. Tapi mereka merasa tersinggung. Nah, hati-hati dengan Kejadian 37:18. Ya, waktu kita punya hati yang gak baik, kita akan bersikap seperti saudara-saudara Yusuf. Orang punya niat baik, kita udah negatif duluan. Kenapa? Karena di dalam hati kita sudah melihat. Nah, mengapa saudara-saudara Yusuf ini timbul kebencian kepada Yusuf saat dia bercerita? Karena mereka melihat, ya, Israel, ya, ini Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lain. Jadi mereka sudah ada kebencian duluan. Oh, kok adik kami yang diperhatikan lebih, bukan kami. Ya gitu loh. Nah, hati-hati. Pikiran kita kalau sudah salah di awal, ini celah besar, iblis akan masuk, grogoti. Ya. Makanya kalau sudah ada timbul kebencian, nanti akan ujung-ujungnya kepahitan, saudara. Jangan sampai terjadi. Saudara Yusuf, waktu mereka benci, mereka kepahitan. Makanya terwujud dari apa? Mereka bahkan menjual, ingin membunuh Yusuf, saudara. Kepahitan. Karena apa? Melihat apa-apa yang Yusuf lakukan ini, kok kayaknya berhasil. Kok kayaknya ayahnya mereka lebih menyukai Yusuf. Jadi semua tumpuk. Kenapa? Karena ada negative thinking. Yang kedua, ya, beberapa akibat yang muncul karena kepahitan hati, mengasihi diri sendiri secara berlebihan. Apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, maka ia bersikap sebagai korban yang mengasihi dirinya sendiri, serta mencari perhatian orang lain. Ya, ia merasa sering diperlakukan tidak adil, akhirnya ia mengalami depresi yang berat. Ini saudara, ya. Makanya kita bersyukur minggu lalu kita sudah bicara tentang jati diri. Orang yang punya jati diri tidak akan mencari perhatian-perhatian yang berlebihan. Ya, dia sudah mendapatkan semua dari Tuhan sehingga dia merasa aman. Ya, tapi orang-orang yang belum menemukan jati diri akan mencari perhatian-perhatian supaya dia diterima. Dan ini banyak banget kita bisa lihat orang, apalagi kalau dia ada iri hati seperti saudara-saudara Yusuf, mereka akan buat apapun untuk mencari perhatian orang lain. Ya, nah kita lihat, perhatikan yang berikutnya. Yang ketiga, ada pemberontakan. Kepahitan tidak hanya membawa pemberontakan, tetapi menjadi racun dalam hati kita. Ya, orang yang bersangkutan ini akan terus mengeluh dan menjadi orang yang benar-benar, dia punya kehidupan rohani yang benar-benar akan buta. Jadi ada kebutaan rohani yang akan terjadi, membuat dia nggak bisa untuk melihat kebenaran yang jelas. Ini ngeri ya, kalau kita ketemu sama orang-orang kepahitan. Intinya, mata rohaninya udah buta. Jadi kita kayak jalan dituntut sama orang buta. Makanya ada banyak ayat yang Tuhan berkata, tandailah mereka, siapa mereka? Orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran firman. Tandai mereka, jangan bergaul dengan mereka supaya kita nggak menjadi kebiasaan seperti mereka, itu maksudnya. Ya. Pada saat seseorang terluka, hatinya sering terdengar keluhan-keluhan yang pahit dan menimbulkan pemberontakan terhadap
Tuhan dan orang lain. Ya, Ayub 23 menjelaskan demikian. Ya, bagaimana dia merasa pahit, merasa orang-orang meninggalkan dia, tapi dia kembali tahu bahwa sebenarnya Tuhan ada dan perhatikan dia. Ya, kita belajar untuk melihat bahwa kalau kita membiarkan kepahitan menguasai kita, maka kita membiarkan diri kita juga celaka. Yang keempat, ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan akan suka meracuni orang lain. Ya, kepahitan tidak hanya meracuni diri sendiri, tetapi kepahitan mencemarkan banyak orang. Ya, Ibrani 12:15 tadi kita sudah bahas itu. Makanya kepahitan akan menyebar dan menyeracuni orang lain, menaburkan benih perselisihan, menaburkan benih pertengkaran, menaburkan benih fitnah, menaburkan gosip dan saling menjatuhkan. Ini ciri-ciri orang kepahitan. Kita punya PR masih banyak di home care ini. Ada banyak orang yang perlu kita tolong karena banyak yang tinggal dalam kepahitan. Ya, kita perlu melihat mereka dengan kasih karunia Allah dan minta Tuhan tolong mereka lepaskan dari semua ini. Dengan menyadari betapa menyedihkannya ketika seorang terjebak dalam sakit hati, ya, maka sejogjanya ketika seorang mengalami kepahitan hati, janganlah dibiarkan sampai menimbulkan masalah yang serius. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 menjelaskan kalau engkau marah, jangan biarkan amarahmu sampai besok. Mengapa? Karena Tuhan tahu kelemahan manusia itu kalau masih disimpan sampai besok, maka akan jadi lebih parah. Sampai besoknya lagi akan parah lagi dan seterusnya parah lagi. Nah itulah. Ayat ini luar biasa. Makanya Efesus 4 ayat 26 dan 27 silakan dibaca. Ibu-ibu yang sudah mendapatkannya. Haleluya. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Saya tertarik dengan kalimat paling belakang, saudara. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, kalau kita biarkan matahari udah terbenam, lalu kita tidur kan? Nah tidur itu, kalau Anda belum bereskan di dalam sakit hatimu, akan membuat Anda di tempat tidur terngiang-ngiang, dan itu berarti kita sudah beri kesempatan buat iblis. Hari esok kita tambah dikuasai olehnya, hari besok lagi iblis semakin kuasai diri kita. Itulah makanya ayat ini luar biasa. Tuhan bilang kalau kamu marah, ya, jangan sampai belum selesai. Matahari udah terbenam, harus beres. Karena Tuhan tahu, manusia kalau tidur, apa yang belum beres di otaknya, itu kepikiran terus, saudara. Nah, kebanyakan ibu-ibu kalau kita mau tidur, kalkulator kita jalannya. Kalkulatornya hari ini pengeluarannya berapa, besok pengeluarannya berapa. Itu sih normal. Tapi kalau kita punya kepahitan dan kita masih pakai pikiran kita untuk mikir yang sakit dan sakit, rupanya celah banget buat iblis. Ya, makanya Tuhan bilang sangat jelas, jangan beri kesempatan buat iblis, karena kalau kamu tidur dengan membawa kepahitanmu, maka itu sudah kesempatan buat iblis akan merasuk saudara. Sementara di dalam Mazmur berkata, kalau kita orang benar tidur, saat tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Nah, supaya diberkati oleh Tuhan, Tuhan inginkan di dalam ayat ini, jangan sampai sebelum tidur kamu masih dalam dosa. Karena dosa menghalangi berkat Tuhan turun. Itu maksudnya. Kita tidur, kita diberkati. Itu janji Allah luar biasa. Makanya kalau tidur jangan bawa banyak dosa dalam pikiran kita. Makanya Tuhan bilang beres. Sebelum matahari terbenam. Sebelum malam tidur, kamu harus beresin semua. Supaya engkau layak diberkati. Karena orang benar, kalau dia tidur, dia diberkati oleh Tuhan. Dan saat dia bangun, dia menghitung segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa buat dia. Dahsyat betul. Makanya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dalam Efesus 4 ayat 27, dia katakan demikian. Allah menjanjikan damai sejahtera yang berlimpah bagi mereka yang terlepas dari kepahitan. Ya, Tuhan berkata kalau mereka tinggal di dalam kemenangan,
Ini kemenangan mereka. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai. Damai sejahtera. Berarti Anda melihat situasi yang tidak mengenakan, Anda tetap damai hatinya. Bisa nggak begitu? Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, saat Anda melihat sesuatu yang istilahnya mengerikan, itu Anda tetap damai karena Anda percaya mengatur hidupmu adalah Tuhanmu. Ya, saya melihat berita tadi bahwa di Jepang baru terjadi gempa bumi 9, sekian, saudara. Ya, dan memang kalau bilang Jepang ini adalah negara yang sering banget, kayaknya paling sering ngalamin gempa. Tapi disitulah ini pelajaran bagus untuk kita belajar. Karena mereka sering mengalami gempa, saudara, mereka mulai mencari tahu, membuat bangunan dari dasar apa, produk apa, supaya kalau ada gempa lagi hanya goyang aja tapi nggak rusak. Dan hari demi hari, tahun demi tahun, ya, mereka akhirnya menemukan solusi. Karena negara ini sering terjadi gempa, mereka menemukan solusi supaya apa? Walaupun ada gempa, ya, tidak merusak bangunan-bangunan yang mewah, hanya goyang tapi nggak merusak. Luar biasa. Ada hal rohani yang mungkin kita bisa tarik dari cerita ini, ya. Kalau kita sering menghadapi persoalan-persoalan, ya, Tuhan sebenarnya izinkan kita untuk apa? Mencari Dia, mencari sumber hikmat itu, supaya di saat kita menghadapi masalah lagi, kita tahu jalan keluarnya. Itu luar biasa, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata, jika engkau lemah di masa sukarmu, maka kecillah kekuatanmu. Kamu harus jadi orang yang kuat. Masalah-masalah itu kita nggak meminta, tapi bersyukur harusnya. Bersyukur karena masalah itu melatih kita untuk punya solusi, menjadi dewasa. Ya, nggak boleh menyesal, karena kalau Anda menyesal, ada masalah, Anda menyesal, Anda menggerutu, Anda bersungguh-sungguh, berarti Anda juga sedang mengeluh kepada Tuhan. Anda sedang marah sama Tuhan tanpa sadar. Ya, nggak ada manusia yang minta, kan? Apakah ada manusia yang minta, Tuhan, hari ini berkata aku masalah ya? Nggak ada. Saya rasa nggak ada yang berdoa seperti itu. Oleh karena itu, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, karena Tuhan tahu kita akan belajar banyak untuk menemukan solusi-solusi. Dan kita jadi orang-orang yang sangat bijak, sangat tenang, dan penuh dengan damai sejahtera. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita menjadi orang yang kuat di dalamnya. Ya, apa dan berapa nilai pengampunan? Ini menarik untuk kita belajar. Ya, Matius 18 ayat 22. Mari kita buka firman Allah ini dan kita belajar bersama-sama. Matius 18 ayat 22. Kira-kira berapa nilai pengampunan? Ya, mari kita baca sama-sama. Matius 18 ayat 22. Haleluya. Silakan para wanitanya Allah yang sudah mendapat, silakan dibaca Matius 18 ayat 22. Baik, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ini ada hal yang menarik cerita ini. Kalau kita baca di ayat-ayat di atas, ini perikop pembicaraan Tuhan dengan murid-murid Tuhan. Lalu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau ada orang yang berbuat salah, kira-kira aku harus mengampuni dia? Apakah sekali aja ini, satu hari ini, atau gimana? Ya kan? Tuhan bilang enggak, 7 kali 70. Kalau kita matematika sebentar, 7 kali 70 itu udah 400 sekian-sekian. 1 tahun, kalender hari itu hanya 360 sekian, saudara. Berarti Tuhan bilang setiap hari, we must talk about love. Kita harus bicara tentang kasih, saudara. Setiap hari. Bayangkan 7 kali 70, kalinya nggak ada bilangan di belakang. Kalau 7 kali 70 aja sudah 400 lebih. Sementara 1 tahun hanya 360 sekian hari.
Setiap hari Tuhan bilang orang percaya, anak-anak Tuhan harus terus siarkan bicara tentang kasih, 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 dan kasih, dan kasih, dan kasih. Karena kita sudah lahir dalam kasih, kita penuh dalam kasih, kita kebanjiran kasih. Dunia ini sedang sesat, sedang dalam keterpurukan. Dunia butuh kasih, anak Tuhan harus membawanya. Makanya anak Tuhan itu nggak pantas kalau masih bilang, aku sakit hati, aku kecewa, aku nggak suka. Apalagi mau Natal begini ya. Kadang-kadang ada panitia dibuat begitu. Lalu selesai Natal, wah, sudah sukacita, tetapi habis menunggu ada celah-celah yang terbuka. Karena jika nanti ada yang kurang atau evaluasi atau mungkin ada yang kurang uang juga, langsung panitia mulai saling menyalahkan. Come on, ini pesta rohani bukan? Bukankah kita harus bersuka cita dari awal sampai selesai? Dan waktu sudah selesai acara, bersyukur, bersuka cita, haleluya. Mesti belajar, ya. Yang mendengarkan pesan ini kalau mau Natal, jangan sampai selalu kebiasaan habis Natal, sukacita jadi hilang. Oleh karena tadi ada pertengkaran-pertengkaran yang gak penting, tetapi dipentingkan. Gitu, jangan, ya. Ini pesta rohani. Dari awal berniat baik, maka semua akan selesai dengan baik juga. Dan makanya Tuhan bicara tentang 7 kali 70 kali. Nilainya itu setiap hari, saudara. Kapan? Karena kasih itu bukan pilih-pilih hari. Saudara hidup hari ini harinya Tuhan. Hari kemarin harinya Tuhan. Hari esok harinya Tuhan. Semua hari yang Tuhan berikan adalah harinya yang baik buat kita. Tidak ada hari yang jelek. Kalau ada yang bilang, ya, aduh, hari kemarin tuh hari sial saya, hari rugi saya. Come on! Gak boleh seperti itu, karena semua hari itu hari yang baik. Tuhan berikan kita hari-hari yang baik. Semua hari itu bagus. Tapi kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, maka belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan sedang membawa saya ke level-level dewasa. Level-level yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Maka bersyukur karena semua hari adalah harinya Tuhan, hari baik. Ya, haleluya. Jadi kalau bicara apa dan berapa dan waktu kapan kita harus mengampuni. Ya, ingat kalau kita bilang, udahlah, lupakan saja nanti kapan aja, nanti nggak usah diampunin, gampang. Kalau bicara waktu, ya, tidak dapat menyembuhkan luka batin. Jadi jangan bilang biarkan waktu saja yang menyelesaikan. Kadang-kadang kita suka bilang begitu, biarkanlah waktu yang menyelesaikannya. Tidak, ya. Artinya kita masih sakit hati, terluka. Kesembuhan luka batin hanya bisa terjadi ketika kita mengizinkan kuasa kasih Kristus menguasai hati kita. Dan bukankah semua ciptaan Tuhan ini punya Tuhan? Manusia ini cuma punya Tuhan. Dan ingat pesan ini. Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Tuhan gak mau saudara, saya, orang lain, Tuhan datang untuk orang berdosa. Makanya kita yang menerima kasih Tuhan ini harus bisa mengampuni. Ya. Akibat berkata bahwa dialah yang menanggung segala beban hidup kita. Alkitab sangat jelas berkata itu. Bahwa dia yang menanggung segala beban kita. Jadi saudara ini, kita semua hidup ini, kita nggak pikul beban sendiri. Tuhan sudah pikul beban kita. Kita udah beres, bebannya apa? Makanya jangan pikul beban palsu. Beban palsu itu apa? Sakit hati, benci, marah, dengki, iri. Itu beban-beban palsu yang bisa merusak jiwa saudara. Saat kita dalam dosa, saat kita dalam penyakit, saat kita dalam penderitaan, Tuhan sudah pikul segala beban kita di kayu salib. Dan semua sudah beres. Semua sudah beres. Ya. Makanya kita harus segera mengambil langkah, keputusan untuk tinggalkan semua luka-luka batin. Amin. Ya. Saya yakin bahwa saudara akan belajar dan terus mengalami Tuhan. Karena dalam pelajaran ini kita terus ya memoles, memahat hidup kita menjadi indah di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana cara menyembuhkan kepahitan atau luka batin? Ya, secara pribadi. Yang pertama, ini caranya untuk sembuh dari luka batin. Pertama, cek apakah saya tersakiti. Contoh, malam mau tidur, kalau masih ingat yang pahit berarti Anda masih sakit hati. Berdoa, ya, menyadari bahwa Anda sedang terluka, minta ampun sama Tuhan. Ya, berlakulah jujur dan terbukalah terhadap Tuhan.
Karena awal pemulihan adalah keterbukaan. Jadi cek, apakah saya tidur ini belum tenang karena masih mikir orang yang berkata salah, orang yang menyakiti saya. Ini cek, ya, harus dicek. Seringkali kesombongan menjadi penghalang untuk mengakui bahwa kita sedang terluka. Ya, mintalah agar Tuhan memberikan kita kasih karunia, kekuatan, sanggup untuk bisa melepaskan semuanya. Ini ya, jadi langkah pertama untuk terlepas dari luka-luka batin, cek apakah kita masih merasa sakit, cek dan minta Tuhan tolong kita, ya. Yang kedua, berusahalah untuk apa? Membuang perasaan-perasaan negatif yang masuk dalam hati kita, ya. Seperti apa? Kekesalan, kebencian, ada rasa ingin berontak. Coba belajar untuk buang. Jangan menyimpang. Jangan menyimpan dalam diri saudara. Apalagi tersimpan di dalam alam bawah sadar. Karena setiap hari kita ingat masuk ke dalam alam bawah sadar. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita jangan bawa dalam pikiran kita. Semua harus selesai. Yang ketiga, katakan dengan tegas dan dengan iman. Saya mengusir, saya menolak, saya mencabut segala akar kepahitan, kebencian, kekesalan, kemarahan, dendam dari hati saya. Saya cabut, saya keluar semua dalam nama Yesus. Jadi harus ada tindakan, ya. Tindakan untuk mau mengalami Tuhan. Lepaskan semua dalam panggilan roh supaya saudara mengalami Tuhan. Dan yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam firman Tuhan, ya. Sukacita bukankah suatu perasaan senang, ya. Bukan cuma senang semata, tetapi ini yang Alkitab katakan, ya. Bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah. Artinya dalam segala keadaan jangan biarkan bahwa rasa damaimu itu hilang, ya. Karena sukacita yang dalam dirimu adalah sukacita di dalam Yesus Kristus, ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ya. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, sebagai kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Filipi 4:8 menjelaskan hal itu. Dan mari kita belajar untuk melihat kepada rancangan Allah. Bersukacita memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menyembuhkan luka-luka batin kita, ya. Jadi ini keempat hal ini membantu kita untuk terus maju dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua tidak mau membiarkan ada celah iblis menguasai kita. Saya percaya kita semua mau untuk melihat kepada rencana Allah dan membiarkan tangan ajaibnya menolong kita.